Selamat malam, sahabat Sorot Nuswantoro. Kali ini saya lagi berada di warung bebek Geseng di Desa Bojanegara, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya lagi ketemu sahabat lama saya, Mas Agung Bagaskoro. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Mas Ali. Siap. Lama sekali kita ya ketemu, Mas Agung. Iya. Nih, ada waktu, ada kesempatan bisa ngobrol-ngobrol gini, anugerah ya, Mas. Ngopi. Kita ngopi bareng sama ngerokok bareng gitu ya. Sip. Mas Agung. Ya. Mas Agung ini kan kalau dalam catatan saya itu seorang atlet bela diri kalau nggak salah ya. Oke. Pernah jadi atlet bela diri. Pernah ya. Ya, dan sekarang melatih. Karena udah bukan atlet, usianya udah bukan atlet kan. Oh iya. Tapi saya melatih. Apa itu bela diri, apa itu Mas Agung? Cabur saya tarung derajat sekarang ini. Tapi dulu pernah juga bawa atlet-atlet tinju. Dibantu teman-teman saya juga, ada dari Kemangkon. Itu petinju-petinju Purbalingga dulu. Nah, tapi yang sekarang ini saya concern di tarung derajat. Oke. Iya. Asli Jakarta ya? Aslinya ya kalau asli orang mana sebenarnya agak sulit juga nih, karena ibu saya juga campuran gitu, bapak saya juga udah enggak. Tapi memang lahir di Jakarta, besar di Jakarta, mencintai Purbalingga. Siap. Bisa cerita sedikit bagaimana perjalanan bisa sampai Purbalingga ini? Oke, ya karena istri saya ada darah Purbalingga, kemudian ikut orang tuanya waktu orang tuanya pensiun. Sementara saya waktu itu harus tugas di luar pulau, jadi yang dekat orang tua kita pindah ke sini waktu itu. Oh gitu. Oke. Ini Mas Agung, saya tuh agak ada yang menggelitik nih. Apa tuh, geli dong? Jadi gini, Mas Agung itu kan seorang atlet bela diri, tapi banyak apa dalam kegiatannya itu terkait dengan anak-anak disabilitas. Iya. Ini yang saya tertarik dengan riwayat itu. Iya. Nah, bisa cerita itu gimana itu awal mulanya itu? Iya. Ya, tapi di dunia disabilitas saya hanya orang yang suka berteman dengan teman-teman dari penyandang disabilitas. Intinya sih atau garis besarnya karena tadinya DNA kegiatan ini olahraga. Saya suka olahraga. Kebetulan juga saya melihat teman-teman disabilitas itu punya ketertarikan olahraga, hanya wadahnya mereka yang belum tahu mau kemana. Kan kalau maaf aja, mohon maaf, bila mereka ada hambatan gerak untuk bertanding di yang reguler seperti di bawah KONI, itu mereka punya hambatan untuk bergabung di sana. Mulai dari situ saya cari, ternyata ada beberapa lembaga yang mengampu untuk kegiatan mereka, khususnya di bidang olahraga. Salah satunya yang sekarang juga sedang saya saya coba sosialisasi, saya coba bangun, dan anak-anak yang sedang saya bina itu namanya Special Olympic Indonesia, SOINA. Special Olympic Indonesia. Kabupaten Purbalingga. Itu memadai itu ya untuk apa namanya menyalurkan bakat atletis yang punya latar belakang disabilitas itu ya. Untuk Purbalingga gimana itu? Untuk Purbalingga ini kita terakhir itu bertanding boci. Boci itu olahraga spesifik atau khusus untuk disabilitas impairment intelektual. Jadi kalau boleh saya sedikit kasih gambaran bahwa disabilitas itu terdiri dari berbagai macam klasifikasi. Kalau yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, atau amputi, baik dari lahir maupun karena kecelakaan, itu daksa. Kemudian tunanetra, seperti kita tahu, ada hambatan penglihatan, ada tunarungu, dan yang khusus itu ada impairment intelektual atau hambatan di dalam kecerdasannya. Nah, itu yang kita sebut tunagrahita. Tunagrahita sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Ada yang ringan, menengah, berat, dan satu yang khusus itu Down syndrome, yang sering kali kita lihat mereka 1000 wajah atau hampir sama semua, punya spesifik ciri-ciri khusus baik bentuk badan maupun wajah. Itu Down syndrome. Itu untuk apa namanya pembekalan nih
Itu ada tahapan-tahapannya itu ya. Maksudnya? Ya untuk menggiring anak untuk apa ya? Ngajak anak disabilitas. Oh, iya. Dia mau untuk olahraga sesuai dengan keinginannya, itu kan kita harus mengidentifikasi nih Iya, anak betul. ini kecenderungannya di apa, terus Iya. nah setelah itu kita kan menggiring bakatnya di apa kan gitu. Betul. Itu untuk mengidentifikasi itu seperti apa itu? Iya. Dan tantangannya itu. Kalau setelah kita mengetahui anak ini klasifikasi disabilitasnya apa, karena ada juga yang ganda. Oh gitu. Ya, jadi dia sudah ada impairment intelektual, ya ada hambatan di kecerdasannya. Kalau di SLB itu namanya masuk kelas C. Oh gitu. Tapi ternyata dia juga tunarungu, nggak bisa mendengar. Ada yang gitu. Berarti dia juga kelas B. Kalau di SLB itu atau di sekolah itu biasanya, oh ini kelas B itu tunarungu, kelas C itu impairment intelektual. Nah, ada yang ganda. Nah, kita mengidentifikasi anak ini sebagai penyandang disabilitas, klasifikasinya apa. Nah, kalau untuk yang Soina itu khusus untuk tunagrahita dan Down syndrome. Dua itu ya. Dua itu. Dua kelas, tapi itu satu klasifikasi tunagrahita. Down syndrome masuk tunagrahita karena impairment intelektual. Nah, walaupun bisa kita setarakan dengan KONI, jadi idealnya itu setiap kabupaten kota itu ada KONI, yang kita tahu lah reguler olahraga kita itu dinaungi di bawah lembaga yang namanya KONI. Ada karate dan sebagainya, ada silat, ada voli, basket. Kemudian ada Nasional Paralimpik, yang itu juga sudah terbentuk dan sangat bagus. Gerakannya sama, warna organisasi sama, keras, betul-betul seorang atlet ditempa sebagai seorang atlet. Dan kadang-kadang atlet disabilitas yang di Paralimpik bisa jadi lebih bagus daripada yang reguler, itu saya pernah lihat juga. Iya. Nah, ada lagi namanya KORMI. KORMI itu untuk olahraga masyarakat. Kemudian ada SOINA, Special Olympic. Nah, ini khusus untuk disabilitas. Terutama Down syndrome di situ. Karena Down syndrome tidak boleh bergabung di dalam Paralimpik karena ada klasifikasi Down syndrome itu tidak bisa bermain di Paralimpik. Oh gitu. Karena punya kekasan dan dia juga secara fisik tidak bisa ditempa sekeras atlet-atlet lain. Karena di dalam secara biologi mereka lemah, gitu ya. Jadi nggak adil lah kalau kita bandingkan mereka dengan yang secara alami sudah lebih kuat. Nek, regulasinya SOINA sendiri itu seperti apa sih? Nah, ini menarik juga nih. Iya. Jadi kalau organisasi-organisasi lain yang saya sebutkan itu mereka full sebagai seorang atlet. Kita boleh memaksakan, boleh kadang-kadang menempa kekuatan dia tuh, kita boleh memaksakan di atas limit biasanya gitu ya. Tapi kalau SOINA itu semuanya harus bahagia. Jadi gitu? Iya, jadi olahraganya itu kita harus senang gitu loh. Jangan dipaksakan. Nah, kalau main volley dia mukulnya dengan cara dia nggak apa-apa. Boleh. Kalau mau lihat yang bagus smashannya atau cara smash yang bagus, spike yang bagus, ya lihat di KONI. Itu bagus-bagus. Kalau SOINA itu justru mereka dengan caranya dia. Oh gitu. Iya, jadi harus happy, nggak boleh kita bentak, nggak boleh, kita harus senang-senang aja. Karena olahraga ini juga bersifat rekreasi. Berarti ada pelatih khusus itu ya? Harusnya ada, harusnya minimal ada pendidikan. Ada pendidikan, ada pembekalan tersendiri untuk melatih anak-anak dengan klasifikasi seperti itu. Sejauh ini kira-kira pemerintah daerah dukungannya sejauh mana ini? Ya, sebagai orang Jawa kita harus selalu bersyukur kan ya. Betul. Okay. Sedikit banyak ya tetap kita syukuri. Kemarin terakhir itu tahun 2024 kita ikut kejuaraan Boci, Kejurprov Boci, dan kita bisa dapat juara 1. Itu saya mendapat bantuan dari Dinpora, gitu ya, untuk berangkatnya, transportnya itu saya dapat. Besar kecilnya yaitu relatif kalau dibilang besar atau kecil nggak cukup sebenarnya, tapi itu sudah satu bentuk perhatian yang luar biasa sebenarnya ya. Kalau buat saya sebagai orang Jawa ya harus bersyukur ya. Tapi idealnya tentu kita butuh latihan yang berkesinambungan, butuh fasilitas-fasilitas lain yang menunjang olahraga. Kan mereka juga punya hak yang sama. Kalau ini kesetaraan seperti teman-teman yang di KONI, mereka juga butuh alat-alat. Bahkan kadang-kadang alat-alatnya lebih khusus, lebih mahal kadang-kadang. Ini perhatian dari Dinas Pemuda dan Olahraga di Purbalingga ini dalam
Soina itu sendiri, memerhatikan Soina itu paling enggak kan harus ada ruang ya. Iya. Kalau harapan saya sih ya kita mendapat bantuan atau katakanlah mendapat, kalau ini kesetaraan ya, kalau Koni dapat support fasilitas anggaran dan sebagainya, bantuan alat dan sebagainya, seyogianya yang Soina ini juga sama lah, walaupun tidak sebesar itu, tapi ya itu atlet-atlet bisa berlatih dengan konsisten, bisa continue. Kita juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang nggak harus sodok sana sodok sini dari para pengurus atau dari para, kasihan sebab pelatih-pelatih saya, relawan saya itu ini bisa berkembang atau bisa maju, itu bukan saya sendiri, saya justru lebih banyak dibantu teman-teman. Berarti sementara ya di rumah sendiri? Iya, di rumah saya latihannya atau di GOR kalau hari Minggu ya. Terus tenaga pendidik ada berapa itu? Relawan-relawan yang udah pasti itu saya dan istri saya, anak saya ikut bantu, dan teman-teman yang ada waktu luang. Atlet-atlet saya di atlet tarung derajat tuh kadang-kadang mereka bantu juga sesuai dengan jadwalnya mereka. Kalau pas lagi longgar dia bisa bantu. Tapi beberapa relawan itu saya sangat salut ya, karena mereka tuh betul-betul bantu, nggak ngitung duit. Tenaga apa Pak Agung butuh, kita datang. Bahkan kemarin kita kirim ke Semarang untuk bertanding setingkat PON, namanya Pesonas. Itu teman-teman yang saya minta bantuan nggak ada yang ngomong soal, Mas aku rokoknya gimana, Mas aku minumnya gimana. Itu semua pokoknya datang, pure ya, pure, mau semua gitu loh, bantu. Kita bawa hampir 30 atlet dari Purbalingga dan relawan. Banyumas juga bergabung di kita, karena itu kan kita tim Jawa Tengah, kita berangkat ke Semarang. Berarti saat ini berapa itu anak didik jenengan? Kalau yang aktif di saya terdaftar namanya itu sekitar 40 anak. 40 anak ada. 40 anak. Iya, 40 anak. Walaupun sebenarnya lebih, tapi yang bisa dihubungi, kan mereka juga moodnya naik turun ya. Kadang-kadang mau latihan, yang bisa dihubungi itu di antara 40. Walaupun terdaftar 70, tapi 40 itu yang ayo datang, sekarang datang, besok enggak, besok ini ya nggak apa-apa, tapi mereka masih aktif. Untuk apa ya, mendidik anak seperti itu, anak dengan kebutuhan khusus, itu kan butuh effort besar nih. Dan di tempat jenengan kalau saya dengar-dengar itu gratis apa ya Mas? Iya. Nah, itu ada metode-metode apa yang mungkin yang bisa dibagikan kepada sahabat Sorot? Itu saya sebenarnya kalau dihitung matematika atau logika, saya sendiri kadang-kadang bingung gitu, kok bisa aja gitu ya. Ya, ada aja gitu. Iya, pokoknya ya entah dari sendiri, entah dari teman ada yang datang tanpa dibayar, itu juga kan ada bantuan juga, ada yang bawain makanan kadang-kadang. Nah, itu ya bisa jalan aja. Itulah mungkin ya, kalau Mas Ali lebih ke ilahiyah langit itu saya juga nggak tahu tuh pesan gitu. Apa jenis biar semesta yang semesta mencukupi itu, ya. Yang jelas kalau pusing sih kadang-kadang pusing Mas. Begitu ini besok harus berangkat ke sini, pusing-pusing memang. Tapi saya pikir pasti ada jalan. kayak online tuh ada, selama ini pasti ada jalan. Apa tuh online yang driver online? Ada map ya. Ada map. Itu. Enggak, berarti untuk membiayai itu biasanya itu dari mana itu Mas? Ya mungkin ya, pertama dari kita para pelatih, para pengurus, saya pribadi gitu ya. Ada juga, tapi kita belum pernah sih minta-minta ke proposal segala macam. Ini nggak ada. Ya antar pengurus-pengurus aja. Terutama saya yang bikin, ya saya tanggung jawab lah. Gini, Mas Agung, ada yang kontradiksi dari diri jenengan itu. Sosok atlet di bela diri, tarung derajat, tarung bebas, itu biasanya kan orangnya kan apa ya, sangar-sangar tuh ya. Saya sangar nggak? Enggak kayaknya. Enggak ya. Halo. Itu tapi jenengan malah tertarik dengan anak-anak disabilitas. Itu yang berbicara kan rasa ini Mas Agung. Ya. Nah, seorang Agung yang keras kehidupannya, bahkan pernah katanya waktu masuk di Purbalingga kan pernah dikeroyok apa? Ya. Pokoknya suka tarung lah ya jenengan itu. Ya, ada sejarah gitu katanya sih. Saya juga lupa ingat katanya sih. Nah, ketertarikan dengan anak-anak disabilitas itu bermula seperti apa itu sih? Iya. Jadi awalnya yaitu tadi ketemu mereka,
gitu ya. Mungkin dalam ya mungkin maaf ya, mungkin dulunya dalam pernah berkelahi, pernah bikin orang rasanya kok waduh mereka jadi cedera itu rasanya membebani saya. Suatu saat saya juga harus kasih peluang-peluang mereka untuk tetap berprestasi gitu ya. Saya akhirnya ketemu dengan beberapa anak disabilitas, saya cari lembaganya untuk mereka punya media untuk berprestasi dalam olahraga, ya ketemu. Sampai akhirnya suatu saat saya bawa bertanding, tapi satu anak ini latihannya keras, disiplinnya bagus, sampai di sana ditolak karena klasifikasinya tidak memungkinkan dia masuk dalam pertandingan ini. Itu ada lembaganya sendiri Pak, namanya SOINA. Nah, SOINA ini sudah dibentuk nasional ya, dan linear internasional, ada olimpiadenya. Jadi kalau kita KONI pertandingan itu tingkat nasional, kemudian SEA Games-nya ada, ya Asian Games dan Olimpiade, ini juga sama berjenjang sampai ke internasional, ada olimpiadenya. Olimpiadenya namanya Spesial Olimpiade Internasional. Ada itu, saya pernah dengar itu. Iya, cuman SOINA memang ini nggak begitu familiar di telinga masyarakat kayaknya. Iya. Dan mungkin kalau dari sahabat-sahabat sorot yang punya anak dengan kebutuhan khusus, itu harapan saya. Paling enggak itu salah satu sarana bagaimana memberikan spirit supaya mentalnya itu juga terbentuk gitu ya Mas Agus. Iya. Jadi kalau saya boleh ini menyampaikan bahwa para penyandang disabilitas juga punya kesempatan yang sama seperti yang lain, kita setara, mereka bisa berpeluang, bisa berprestasi di bidang olahraga. Misalnya anak ini Down syndrome, mereka tetap bisa berpeluang berprestasi, bisa mengharumkan nama negara, bahkan bisa mengharumkan nama keluarga, orang tuanya nggak perlu malu, bisa bergabung di kita. Saya merasakan jenengan itu punya sensitivitas tinggi. Katanya, saya merasakan itu. Alhamdulillah. Jenengan itu punya sensitivitas tinggi, meskipun jenengan mungkin ya, kalau saya ilustrasikan ya, wajah Garuda. Tapi hatinya merpati. Gitu. Merpati tak pernah ingkar janji. Enggak, karena jarang-jarang sih orang yang mau berpikir bagaimana kelangsungan hidup anak-anak yang tidak pernah meminta ditakdirkan seperti itu. Gitu. Nah, paling enggak di sini dengan adanya Mas Agung, dengan saya lupa itu. Kalau di SOINA Mas Agung masuk di struktural nggak itu? Ya, di SOINA Kabupaten saya sekretaris. Ketuanya itu senior, jadi mantan sekcam dari Karang Moncol kalau salah Pak Sutarno ketuanya. Saya juga dibantu beberapa relawan, termasuk Pak Kadus dari Taman Sari, terus ada teman-teman dari guru-guru Muhammadiyah dan Arif, itu ada juga yang support untuk jadi relawan. Belum lagi para mahasiswa-mahasiswa, teman-teman itu bantu dalam melatih. Nah, hanya memang Mas, kalau menegaskan yang tadi, SOINA ini sebenarnya beririsan dengan dinas-dinas, nggak hanya olahraga. Karena SOINA ini ada unsur edukasi, ada unsur wisata yang edukasi ya, edukatif. Kemudian ada dinas kesehatan, karena juga ada edukasi kesehatan, berarti kan ada dinas kesehatan. Harusnya satu kabupaten itu semua bisa bersinergi memajukan mereka. Dan kalau kita ngomong, sebenarnya agak berat saya ngomong ini, tapi harus kita sampaikan sebagai bentuk sosialisasi. Gak apa-apa. Bisik-bisik aja nggak apa-apa. Bisik-bisik nggak apa-apa. Bisik-bisik. Terus gimana? Mereka ini bisa hidup, anak-anak kita ini bisa hidup. Kan masih ada orang tua yang ngasih makan. Suatu saat orang tua yang ada, siapa yang ngurusin mereka? Nah, itulah yang menggerakkan atau menggugah saya supaya mereka juga suatu saat bisa mandiri. Mereka bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, seorang anak tunagrahita, jangan dipaksa dia jadi guru, jangan dipaksa dia jadi insinyur, tapi dia punya kemampuan-kemampuan tersendiri. Katakanlah dia mampu jadi housekeeping ya di hotel, bener-benerin room atau nyapu-nyapu di Kentucky Fried Chicken, ada brand, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena beberapa brand nasional itu mereka juga secara aturan harus menerima disabilitas ini. Cara undang-undang kan disabilitas ini harus berapa persen itu mereka terima bekerja sesuai kemampuannya. Dia jadi waiters mampu ya jadi waiters. Bahkan di Temanggung itu ada kafe khusus disabilitas. Anak-anak kerja itu anak-anak yang kalau diajak ngomong ya tidak seperti umum, karena memang ada hambatan intelektual. Tapi ada kafe yang khusus itu.
Itu mimpi saya suatu saat kita bisa mendorong mereka mandiri, bisa bekerja buat hidupnya dia. Suatu saat tidak ada support dari orang tua dan sebagainya, mereka tetap hidup. Nah itu ya perlu berbagai pihak ya, termasuk Pemda, pemerintah, instansi, para relawan itu harus bersinergi. Nah, pemerintah Purbalingga gimana, Pak? Nah itu ya Pernah nggak kita belum mendapat ruang anggaran gitu ya. Belum ada ruang. Kemarin untuk sosialisasi itu salah satunya ada kirap obor. Jadi melaksanakan PON, setingkat PON namanya Pesonas, itu termasuk salah satu sosialisasi. Tapi sejauh ini saya masih sangat berharap, ya itu kan bagian dari warga mereka juga kan. Betul. Enggak, Nek, sekretariat untuk Soina di Purbalingga sendiri di mana? Pasti di rumah saya. Di rumah jenengan? Di rumah saya, sekretariatnya. Itu juga ada yang dari apa namanya staf ataupun pengurus ya, yang juga punya latar belakang kebutuhan khusus nggak? Yang ikut ngurusi ya? Ada. Dari anak didik jenengan gitu? Ada. Di Soina ini juga ada beberapa relawan itu dari tunarungu. Karena saya juga membina satu lembaga untuk tunarungu yang internasional. Nanti mungkin kita segmen apa tuh nanti kita bicara tuh tunarungu. Nah, mereka beberapa penyandang tunarungu jadi relawan saya, kemudian jadi pengurus, kadang-kadang jadi pendamping kalau kita bertanding. Kemarin kita mengadakan pertandingan antar klub di Purwokerto, ya beberapa relawannya dari tunarungu. Karena kan anak dengan kebutuhan atau bertalenta khusus, kita sebutnya ABK, anak bertalenta khusus. Bertalenta. Jadi bukan berkebutuhan tapi bertalenta khusus. Nah itu satu anak seringkali harus diawasi lebih dari 2 orang. Karena kan kebutuhan-kebutuhannya, iya kan. Contoh, kita berangkat ke Semarang, nginep di sana, ada anak yang masih belum ke toiletnya belum mandiri. Itu kan masih di tempat tidur. Iya. Jadi saya perlu pendamping, perlu relawannya banyak. Nah, itu. Diminum Mas Ayu? Oke. Kopi asik. Sambil saya terlalu serius ya? Enggak sih. Terus yang di tempat jenengan itu rata-rata usia berapa itu? Nah, dari untuk Soina ya. Untuk Soina ini sebenarnya kan hampir seperti KONI. Jadi di luar sekolah sebenarnya. Ya. Kalau anak-anak yang sekolah itu sebenarnya mereka ada kegiatan hari-hari kan berangkat sekolah. Tapi kalau yang sudah tidak sekolah atau sudah bukan usia sekolah, nah di Soina ini mereka bisa bergabung. Dan saya tidak membatasi usia. Harusnya ada yang 50 tahun bisa ikut juga kalau dia masih mau. Bisa bertanding juga karena untuk disabilitas itu tidak ada batas atas untuk bertanding. Selama dia mampu dia boleh. Dalam pendidikan itu selain untuk apa namanya di bidang atlet, seni juga melukis juga dibekali itu juga. Iya, kadang-kadang kita latih untuk melukis, finger painting yang ringan-ringan tapi melukisnya ya. Dan kalau lukisan yang bagus itu kan tergantung selera ya. Ada ini kalau itu tapi bagus gitu loh. Berarti sebenarnya mereka juga butuh motivasi ya. Sangat butuh motivasi, butuh. Jadi, cuma satu yang khas nih Mas. Apa itu? Jujur mereka itu nggak punya niat-niat yang mungkin manusia yang nggak ada dosa kalau buat saya orang anak itu tuh yang tunagrahita itu. Gitu ya? Iya karena dia kan nggak pernah ada ya dia marah gitu ya. Tapi nggak ada niat-niat yang jahat. Oh saya begini munafik supaya dapat ya nggak ada, dia apa adanya aja. Coba dan mereka guru-guru saya juga untuk hal itu gitu. Gitu ya. Iya itu guru. Sangat menarik ketika misalnya ada seorang camat punya kebutuhan khusus. Sekarang yang sudah terpublish itu kan yang anak-anak disabilitas itu di ruang seni nih. Banyak kan dengan keterbatasan fisik, dengan ini menjadi malah dijadikan apa namanya pemain utama gitu dalam film ataupun betul. Ya tahu sendiri kayak Ucok Baba. Nah ini loh spirit seperti itu. Kira-kira pernah nggak sih bagaimana membangun motivasi anak dengan mendatangkan orang yang sudah terbangun spiritnya seperti kayak itu pernah? Belum, karena mendatangkan orang kan perlu biaya ya. Ya setidaknya lah. Saya itu terbersit Mas. Sempat ya? Saya terbersit dan insya Allah merangsang itu dengan orang-orang yang juga punya kebutuhan khusus juga gitu. Iya. Insya Allah dalam program saya ini
di tahun 2026 awal kita berangkat ke Jakarta. Oh gitu. Nah, anak-anak ini berangkat ke Jakarta Dalam supaya rangka melihat wisata. Mereka tuh banyak yang belum tahu Monas dan betapa mereka mengimpikan lihat Monas loh. Soalnya gini memang ini mohon maaf Gih, dari keluarga sendiri terkadang anak-anak seperti itu dianggap sebagai apa ya, dalam tanda petik Iya. itu Aib gitu loh. Nah padahal siapa sih yang mau seperti itu kan gitu Iya. kan. Nah yang perlu digarisbawahi untuk orang tua yang mendapatkan titipan dengan seperti itu, apa sih yang mungkin perlu Mas Agung sampaikan gitu. Pertama, jangan membatasi ruang gerak mereka. Ya, cari informasi sebanyak-banyaknya buat ruang atau media mereka berprestasi. Salah satunya di Soina ini. Karena Soina ini kan nggak hanya olahraga. Ada melukis atau seni, ada tari, ada edukasi-edukasi lain lah yang membangun kemandirian gitu ya. Kemudian kalau mau googling, itu ada anak-anak dengan klasifikasi Down syndrome jadi model dunia. Saya memimpikan kita punya dari Purbalingga, apalagi ya, anak tunagrahita atau anak Down syndrome yang mukanya sama si boy jadi model dunia gitu loh. Saya pernah ada bisa di googling itu ada beberapa nama dari Belanda, dari apa. Kenapa kita nggak bisa? Banyak orang Indonesia cantik-cantik loh. Ada itu di salah satu TikToker apa ya, yang punya Down syndrome itu juga, dan dia yang itu loh yang sering bareng sama polisi-polisi itu loh. Artinya memang di situ mereka juga mentalnya perlu dibentuk sih sebenarnya. Betul. Semua kan butuh support kan. Kita aja kadang-kadang up and down lah soal perasaan segala macam, lagi down ya butuh support lah, apalagi Mas Ali. Kadang-kadang saya nggak berani ngomong di sini lah, tapi butuh support hal yang ini kan. Harapan jenengan nih. Ini saya rasa bupati kita ini kan masih bupati yang dengan pemikiran yang luar biasa ya. Dan wakilnya itu beliau itu kaula muda yang coba untuk bagaimana membawa Purbalingga ini jauh lebih baik kan gitu ya. Terutama juga itu harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, harapan jenengan apa ini? Ini saya menaruh harapan besar pada bupati yang baru. Mas Fahmi ini masih muda, pasti semangatnya jauh lebih semangat dari saya, ya. Dan beliau juga itu seorang yang spiritualnya tinggi atau religinya juga bagus menurut saya. Itu pasti tergerak untuk mewadahi, memfasilitasi teman-teman atau anak-anak kita ini supaya jauh lebih berprestasi, supaya kita Purbalingga dikenal di nasional maupun internasional. Saya memimpikan anak-anak saya ini bisa datang ke Jerman. Kemarin kita juga berangkat ke Jerman gitu. Anak-anak Soina ini hanya belum ada dari Purbalingga. Oh gitu. Iya. Saya memimpikan anak Purbalingga itu bisa berangkat ke ajang internasional. Kita nasionalnya sudah. Sekarang tinggal melangkah ke internasional. Mau SEA Games-nya atau syukur-syukur Olimpiadenya. Yang itu, yang nasional, prestasinya apa itu? Kemarin dari anak didik jenengan itu loh, yang sudah mendapatkan prestasi apa? Memang karena itu pertama kali kita datang, ya, dan itu saya mendapat tiket untuk menjadi tim voli. Satu-satunya tim voli di Jawa Tengah itu dari kami, dari Purbalingga ini. Oh gitu? Tim volinya nyari, karena waktu itu udah nggak ada yang sanggup, hanya dikasih waktu 2 minggu. Saya bentuk tim voli, kita berangkat mewakili Jawa Tengah. Dan hasilnya nggak malu-maluin, walaupun kita hanya peringkat 3 ya perunggu, tapi nggak malu-maluin. Nah, kita bisa ngelawan Jakarta yang latihannya sudah rutin. Kita ngadain ada perlawanan, dan kita melawan yang sudah terfasilitasi oleh pemerintahan juga. Itu anak-anak Jaksel. Iya. Kita bisa ngelawan. Kita anak-anaknya apa? Materi pemain kita. Ada yang pemulung, ada yang anak tukang pijit, gitu. Ada yang ya sama 2 minggu saya latih, ternyata bisa ngelawan juga gitu loh. Ya, juara 3 ya? Juara 3, dapat perunggu gitu di sana. Itu waktu di Kalugin, disitulah mungkin ya nikmatnya saya ngelihat anak-anak itu yang kita berangkat aja masih bingung besok berangkatnya bagaimana, di sana bisa dapat medali, pulang itu bisa senang-senang nyanyi-nyanyi selama di sana. Selama pertandingan di Semarang itu yang tingkat pon itu, dari Dinpora Jateng itu juga datang ke saya, Mas, untuk pulang pergi dari hotel ke venue ini ada mobil. Itu rasanya seneng banget.
Udah, ini mobil melekat karena dia tahu kita tim voli satu-satunya di Jawa Tengah, nggak ada lagi. Dan saat itu sampai penutupan rasanya hanya anak kita, terutama dari Purbalingga ini yang sampai akhir tanpa protes kita ikut penutupan acara. Gitu. Nah, selain voli apa? Waktu itu saya kirim voli, sepak bola putri, kemudian voli, sepak bola putri, apa lagi? Satu lagi ya, basket. 3 cabur itu basket. Itu yang tingkat nasional ya. Itu saya bawa ke sana. Tapi di sini juga untuk yang tunagrahita, kelas tunagrahita pernah saya bawa sampai bertanding renang di Gelora Bung Karno. Itu ya mungkin buat sebagian orang sih masuk Gelora Bung Karno, apa sih hebatnya? Tapi kalau buat kami itu masuk ke Gelora Bung Karno itu hanya atlet-atlet top, nggak main-main tuh bisa bertanding di situ. Kita dari Purbalingga bisa datang ke sana. Walaupun satu atlet kemarin almarhum ditabrak karena dia tukang parkir kan. Oh, ketabrak. Tabrak meninggal. Gitu. Karena dia parkir mungkin malam-malam. Iya. Jadi artinya Purbalingga itu bisa banyak bicara sebenarnya untuk urusan olahraga selama kita bisa bersinergi dengan pemerintah, semuanya mengerti tujuan kita apa. Purbalingga ini potensi untuk maju kok. Potensi dikenal dunia itu. Saya masih ingat itu dulu waktu pileg kalau nggak salah, ada salah satu dari calon yang dia latar belakangnya memang disabilitas, namanya Mas Tri atau itu. Ya, dari Perindo. Perindo kan. Herwindo namanya. Iya. Itu dia juga masuk dalam kontestasi politik. Iya. Mungkin salah satu motivasi dia bagaimana dia ingin memperjuangkan itu juga. Iya. Nah, ini pernah nggak sih sharing-sharing dengan teman-teman anggota dewan gitu? Yuk, ini loh, paling enggak gini loh. Kita punya satu regulasi itu punya roadmap gitu loh. Iya. Iya kan? Nah, kira-kira nih Mas Agung itu mau seperti apa untuk Soina ya, Purbalingga ini? Itu saya memimpikan, ini sudah saya bentuk klub, namanya Bintang Mulia Keluarga, gitu ya. Karena kalau KONI itu kan punya klub-klub sendiri, tapi kalau khusus disabilitas itu, terutama Soina, hanya satu pintu. Jadi semua cabang olahraga dikoordinir oleh satu klub itu, Bintang Mulia Keluarga. Harapan saya, kalau ini mendapat vitamin, mendapat support, mendapat perhatian, pasti kita jauh lebih melesat. Kemarin contohnya, untuk yang tunarungu, itu datang ke Kongres di Paris dengan membawa nama Salatiga. Jadi mengadakan event di Salatiga, kemudian bawa ke Paris, Salatiganya terdengar di Eropa. Harapan saya, Soina ini, Purbalingga juga bisa terdengar di dunia. Betul. Itu. Luar biasa. Dan itu sangat mungkin gitu. Gitu. Walaupun nggak gampang. Oke. Jadi gini, sekarang kan banyak ini orang-orang dengan latar belakang kebutuhan khusus, ada yang jadi barista, ada itu. Saya lupa namanya itu yang jadi barista itu. Betul. Terus, nah memang yang terpenting kan bagaimana menumbuhkan mental itu ya. Nah, di sini perlu nggak sih, kan ya memang lembaga pendidikan formalnya ada SLB lah ya. Yang di luar itu kira-kira semacam apa namanya pendidikan informal, tapi yang memang khusus untuk pembekalan dan memberikan apa ya? Ini intinya ini, betul. Itu. Ini intinya. Itu tadi sebenarnya untuk kemandirian. Bekal mereka kerja, kan mereka harus dapat diklat atau pendidikan atau apapun itu ya, harus ada pelatihan kan. Nah, saya memimpikan itu kita difasilitasi, katakan gini, di sini banyak hotel. Salah satu hotel itu buat tempat kita PKL. Setelah dari situ kita kasih sertifikat. Atas dasar sertifikat itulah mereka melamar kerja di mana. Ya kan? Ya tentu dikawal juga. Atas dasar regulasi mereka sebenarnya harus diterima sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jangan mereka disuruh kompetisi dengan orang-orang yang reguler. Misalnya, oh ada pembukaan di pabrik gitu ya. Dia berkompetisi dengan yang reguler ya pasti kalah. Karena ada hambatan. Memang mereka ada kuota gitu. Supaya suatu saat
bisa menjamin kelangsungan hidupnya. Ya harus mandiri. Lebih mandiri, karena tidak mungkin kan dia itu apa namanya bergantung terus sama orang tua atau dari lingkungan, saudara. So, saat semuanya nggak ada, siapa yang ngasih makan? Dan mereka harus mandiri. Saya memimpikan ada pelatihan-pelatihan. Kita sanggup mengadakan itu, tapi tentu harus mendapat dukungan dari pemerintah. Oke, Mas Agung. Baik, sahabat Sorot. Jadi buat orang tua yang mungkin diberikan anugerah anak ataupun turunan yang punya kebutuhan khusus, jangan pernah malu, jangan pernah berkecil hati, terus dimotivasi, karena mereka adalah anugerah. Mereka pun tidak mau seperti itu, dan juga saya rasa pemerintah harus turun tangan untuk kali ini, dan beliau sebagai profil dengan apa namanya, wajah Garudanya, tapi hati merpatinya, ini bisa menjadi satu spirit buat yang lain bahwa ini bukan satu aib, tapi ini potensi yang perlu diolah. Seperti itu untuk obrolan santai. Mungkin nanti kapan waktu kita ngobrol-ngobrol lagi, Mas. Ya, kalau perlu diundang itu anak-anaknya. Saya pengen mereka tampil juga. Dan ini kita hadirkan juga yang sudah apa namanya ya, yang sudah berkiprah. Iya, yang pernah kemarin ikut di Pesonas itu, betul. Terima kasih kalau itu kita bisa ngobrol-ngobrol. Nah, harapan saya, Mas Bupati, ini bagian dari tanggung jawab kita semua. Dari saya, salam Sorot Nusantara. Selamat malam. Selamat malam. Makasih.